Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-7. Pada pelajaran yang ke-7 ini kita masih meneruskan cara memilih istri atau suami. Bahwa pernikahan dalam Islam itu harus melalui seleksi dan pilihan. Pilihan harus berdasarkan satu, al-ikhtiyar ala asasiddin. Memilih itu harus berdasarkan asas agama. Yang kedua, al-ikhtiyar ala asasil asli wasyaraf. Yang ketiga, al-ightirab bizzawaj. Yang keempat, tafdilu zawatil abkar. 1 sampai 4 ini sudah kita bahas semua, sudah kita kaji semua. Tinggal yang kelima, yaitu tafdzilu zawaj bil mar'atil walud, mengutamakan memilih wanita yang subur. Seperti biasanya saya baca teks Arabnya dulu, lalu saya terjemahkan, dan kalau ada yang perlu saya beri keterangan akan saya beri keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Tafdzilu zawaj bil mar'atil walud. Wa min taujihatil Islam fi ikhtiyari zaujah intiqaul mar'ati al walud. Wa tu'rafu bi syai'aini. Al-awwal salamatu jismiya minal amrad allati tamna'u minal hamli wa yusta'anu lima'rifati dzalika bil mukhtasin. Asani an-nadru fi hali ummiha wa hali akhwatiha al-mutazawwijat wa in kunna minasin fil walud fa alal ghalib ya takunu kadzalik. Yang kelima, mengutamakan wanita yang subur. Bimbingan Islam lainnya dalam memilih istri adalah memilih wanita yang subur. Hal ini agar kita dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan jenis manusia penghuni bumi ini. Salah satu kehebatan wanita adalah melahirkan anak. Salah satu kehebatan wanita adalah melahirkan anak, dan itulah salah satu alasannya mengapa Nabi lalu menyukai Khadijah daripada istri-istri beliau lainnya. Karena Khadijah mampu memberi beliau anak-anak, sementara yang lain tidak. Dan kesuburan atau al-walud itu dapat diketahui dari dua hal. Pertama, tidak memiliki penyakit fisik yang dapat mengganggu dan menghalangi kehamilan. Nah, untuk mengetahuinya dibutuhkan bantuan para ahli, para dokter yang spesialis mungkin dapat mengetahui mana wanita yang subur dan tidak. Yang kedua, caranya adalah dengan melihat kondisi ibunya dan saudara-saudara wanitanya yang telah menikah. Jika mereka semua subur, biasanya ia pun seperti itu. Wa minal maklum tibban annal mar'ata khina ma takunu minasin fil walud takunu fil ghalib bi sihhatin jayyidatin wa jismin qawiyyin salimin. Wallati tatawaffaru fiha hadhihi dhahirah tastati'u an tanhadha bi a'baiha al-manziliyah wa wajibatiha at-turbawiyah wa huquqiyah az-zawjiyah ala akmali wajhin wa ambali ma'nan. Ilmu kedokteran menyatakan bahwa jika seorang wanita dalam kondisi subur, biasanya ia memiliki kesehatan yang cukup baik dan fisik yang kuat,
Maka wanita yang memiliki indikasi seperti ini akan mampu mengemban tugas rumah tangganya, akan mampu menjalankan kewajiban mendidik anaknya, dan mampu memenuhi hak suaminya dengan baik dan sempurna. Wa mimma tajdurul isyarah ilaihi anna 'alal ladzi yatazawwajul mar'ata al-waluda wa yahrisu 'ala kasratin nasli wa injabiz dzurriyyah ayu adya ilaihi ma yatarattabu alaihi min wajibin wa mas'uliyatin sawaun ma yata'allaku bimas'uliyatin nafaqah au mas'uliyati tarbiyah au mas'uliyati ta'lim wa illa kana mas'ulan indallahi subhanahu fima farrata wa fima qassara wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qail innallaha sa'il kulla ra'in amma star'ahu hafidha am dhayya'a hatta yas'ala rajul an ahli baitihi rawahu Ibnu Hibban. Yang perlu diperhatikan adalah seorang yang berhasrat untuk menikahi wanita subur tentunya sangat antusias untuk memiliki banyak anak dan keturunan. Untuk itu ia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik dalam hal nafkah, pendidikan maupun pengajaran. Jika ia tidak melaksanakannya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala mengenai tugas yang dilalaikannya dan disepelekan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meminta pertanggungjawaban setiap pengembala atas apa yang digembalakan. Apakah ia telah menjaganya atau melalaikannya? Bahkan seorang pria akan ditanya mengenai keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Walladzi nukhallisu ilaihi ba'dama taqaddama annalladzi ya'nasu min nafsi ayyan hadza bimas'uliyatil aulad kama amaral Islam fala yasa'ahu in arada zawaja illa ayyufattisa anil mar'atil walud liyudha'ifa min a'dadi hadhil ummah al-muhammadiyah allati ja'alallah khaira ummatin ukhrijat linnas wa ma dzaka illa min taujihati alaihi salatu wassalam wa dzalika hina ja'ahu rajulun yaqulu lahu ya Rasulullah inni ahbabtu imra'atan dzata hasabin wa mansabin wa malin illa annaha la talit afa atazawwajuha fanahahu thumma atahu as-saniyata faqala lahu misla dzalika thumma atahu as-salisah faqala lahu alaihi salatu wassalam tazawwaju al-waluda al-waduda fa inni mukatsirun bikumul umam. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Hakim. Kiranya dapat disimpulkan dari seluruh penjelasan di atas bahwa apabila seorang ingin mengemban tanggung jawab memelihara anak-anak seperti yang diperintahkan oleh Islam, maka jika akan menikah, ia harus memeriksakan kondisi kesuburan wanita yang akan dinikahi. Kalau tidak diperiksakan, ya pokoknya diteliti dengan bertanya atau bagaimana kondisi kesuburan wanita yang akan dinikahi. Mengapa kita itu disuruh menikahi dengan wanita subur? Agar jumlah umat Muhammad yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai umat terbaik ini bisa bertambah-tambah banyak. Ini merupakan arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tidak menikahi wanita yang mandul meskipun sangat cantik. Abu Dawud dan An-Nasai meriwayatkan bahwa seorang laki-laki menemui Nabi dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku menyintai dan ingin menikahi wanita yang memiliki keturunan yang baik, punya kedudukan dan harta. Namun ia mandul. Apa boleh aku menikahinya?" Lalu beliau pun melarangnya.
Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya dan berkata yang sama kepada beliau. Nabi tetap melarangnya. Dan akhirnya pada kedatangan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikailah wanita yang walud atau yang subur rahimnya dan pecinta, karena aku kelak berbanyak-banyakan pada umat lain." Tilkum hiya ahammu mabadi'iz zawat wa ahammu irtibatatihi biqadayat tarbiyah wal Islam yu'aliju tarbiyatal afrad min takwinil khaliyah al-ula lil usrah yu'aliju bizawat likauni yulabbi hajatal fitrah wa yusari ashwaqal hayah wa likauni yalhaquna sabal abna'i bi abaihim wa yuharrirul mujtama'a minal amradi al-fattakati wal inkhilal al-khuluqi wa yuhaqiqut ta'awun al-kamil baina zawjaini fi tarbiyatil aulad wa yu'ajjiju atifatal ubuwah wal umumah fi nafsaihima wa likaunihi yaqumu ala asasin matinatin wa qawaida amaliyatin sahihatin fi ikhtiyari sarikil hayah wallati min ahammiha al-ikhtiyar ala asasiddin wa asasil asli wa syarafi wa asasi tafdzili dhawatil abkar. Demikianlah prinsip-prinsip penting perkawinan dan kaitannya dengan masalah pendidikan. Pada dasarnya Islam membenahi pendidikan individu sejak awal pembentukan aspek pertama dalam keluarga atau perkawinan. Islam membenahinya melalui perkawinan, karena itu merupakan panggilan kebutuhan fitrah dan sejalan dengan hasrat kehidupan. Perkawinan juga menyambungkan garis keturunan anak kepada bapaknya, membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit berbahaya, penyimpangan akhlak, serta mewujudkan kerjasama yang utuh antara suami istri dalam mendidik anak, dan menyalakan kasih sayang ayah dan bunda di dalam jiwa keduanya. Islam berdiri di atas dasar yang kuat dan kaedah-kaedah praktis yang benar di dalam memilih pasangan hidup. Di antara kaedah dan dasar penting tersebut adalah memilih atas dasar agama, keturunan, kemuliaan, dan mengutamakan gadis. Walamma ya'lamul muslim min aina yabda'u litakwinil usrah al-muslimah wa dzurriyyah as-salihah wal jail al-mu'min billah tahunu fi nadri al-mas'uliyat al-ukhra al-mutarattibah alaihi wal mukallafu biha. Limadza? Li'annahu aujada fi baitihi hajarul asas alladzi yubna alaihi raqaisut tarbiyah al-qawimah wa da'aimul islah al-ijtimai wa ma'alimul mujtama al-fadil ala wa huwa al-mar'atu shalihah. Idzan fatarbiyatul aulad fil Islam yajibu an tabda'a awwalama tabda bizawajin saliyin yaqumu ala mabadi'a sabitatin laha fit tarbiyati asarun wa fi i'dadil jail takwinun wa binaun. Jika seorang muslim telah mengetahui dari mana ia harus memulai membentuk keluarga muslim dan untuk mencetak keturunan yang soleh, generasi yang beriman kepada Allah, niscaya akan terasa ringan dalam pandangannya tanggung jawab lain yang mengikutinya. Mengapa? Karena ia telah meletakkan pondasi kuat di rumahnya, yang di atasnya akan dibangun pusat pendidikan yang berkualitas dan akan dipancangkan pilar-pilar perbaikan sosial dan tonggak tanda-tanda masyarakat yang utama. Pondasinya itu adalah wanita yang soleh. Ala wahuwa al-mar'atus solehah. Pondasinya itu, ingat, adalah wanita solehah. Oleh karena itu, pendidikan anak dalam Islam harus dimulai dengan langkah pertamanya,
yakni dengan perkawinan ideal yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang kuat yang akan membawa pengaruh tetap bagi pendidikan, pembentukan generasi, dan pembinaan putra-putri. Ala falyatazakkar ulul albab. Maka ingatlah ini, wahai orang-orang yang berpikir. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.